Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan wa khususan Muhyiddin Hamid Pasuruan, Bayi As'ad Samsul Arifin, Bayi Hashim Ash'ari wa usulihim wa furim wa khususan Sayyidi Syekh Arsyad al-Banjari Datul Kalambayan wa khususan Sayyidi Zaini bin Abdul Ghani Gurus Kumpul wa usulihim wa furu'ihim thumma khususan Raden Tumagong Tirtono Guru Bintaro Sawab Astatinki Sumanap wa khususan ila man ajazana wa murabbi ruhina al-mukarram ala rikulla Syekh Maulana Muhammad Zainuddin Husni bin Haji Rashidi Sya'aluddin Syashafuddin wa bi karamatihim nasallallahu bil baraka wal karamah lil ma'una min fadilah ijazah wa ridwan salam fi din dunya wal akhirah syukur lillahi lana wa lahum al-fatihah. Ya na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan muallif hadzal kitab Al-Imam Syekh Muhammad bin Abi Bakr al-Masyhur bin Usfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil jirarina adhiyanan wal akilina afdalan wan natiqina ash'aran. Wailun celaka, wailun celakalah, wailun celaka, ciloko, neraka wen. Maknanya wailun itu ya bisa diartikan neraka wen, bisa diartikan celaka. Siapa yang celaka? Lil jirorina adhiyanan, bagi orang-orang yang bajunya menyeret tanah. Lil jirorina adhiyanan, bagi orang-orang yang bajunya gasruk, lemah, apa? Kedawan. Tapi kemarin saya sudah menjelaskan kenapa kok baju panjang, sarung yang gasruk, lemah itu gak oleh. Mereka roto-roto orang dulu yang bajunya panjang, ya, orang dulu yang menjadi raja, raja Nasrani, raja Yahudi, itu yang punya baju panjang rata-rata hatinya jelek. Yang punya baju panjang rata-rata hatinya apa nih? Ada kesombongan, ada ketakaburan, merasa kalau dirinya inilah aku adalah seorang raja. Nah, rasa congkak yang ada di dalam hati itulah yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam neraka, bukan bajunya. Makanya di dalam memaknai makna isbal, celana panjang di bawah apa itu namanya, mata kaki, itu secara kaidah fikih itu memang benar. Secara kaidah fikih itu kalau pakai sarung, kalau pakai celana harusnya di atas mata kaki. Kenapa kok begitu? Agar tidak gampang najis, agar tidak gampang kotor, agar tidak menjadi orang yang sombong. Kenapa kok disebut orang yang sombong? Karena orang yang membiarkan bajunya kotor, ya, membiarkan celananya kotor, membiarkan bajunya kotor, rata-rata orangnya sombong. Nah, kesombongan inilah yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Paham dari sini? Jadi bukan karena semata-mata bajunya atau celananya cingkrang atau tidak cingkrang, enggak. Yang menyebabkan manusia itu celaka, yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka,
sifat ujubnya, sifat takabburnya, sifat sombongnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ma min rajulin yamut wa hina yamutu fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin tahillu lahul jannah ay yariha rihaha wa la yaraha. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis itu tadi, seseorang itu terhalang masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, melihat dan bau surga saja tidak akan pernah bisa. Kenapa? Di dalam hatinya ada sedikit saja rasa congkak, rasa ujub, rasa takabur. Nah, apa yang dimaksud dengan takabur? Merasa dirinya paling benar. Wah, aku ini paling kaya. Oh, aku ini baju saya paling banyak, makanya baju saya tidak apa-apa, gasruk lemah tidak apa-apa. Bukan perkara bajunya yang menyebabkan kalian masuk ke neraka, tapi perkara hati. Dan di sini dijelaskan, wal akilina afdalan, celaka orang yang makan makanan sisa orang lain. Ini perlu dijelaskan tadi, ya. Celaka orang yang makan makanan sisanya orang lain. Apa maknanya? Celaka orang yang suka minta-minta. Ajaran agama itu tidak boleh kemudian kita itu minta-minta kepada orang lain. Gak boleh. Orang yang minta-minta, semakin meminta-minta, semakin dia menggantungkan hidupnya kepada orang lain, semakin fakir, semakin bahaya. Nah, yang disebut ini apa? Celaka orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain, minta-minta, padahal badannya masih seger, padahal badannya masih sehat. Urusan kalian memberi itu baik. Ya, awakmu ngei wong sing jaluk-jaluk iku apik. Kalian memberi orang yang minta-minta itu bagus, baik. Tapi orang yang minta-minta ini yang tidak baik. Perhatikan. Ana wong teko nang awakmu, mbok awake seger, mbok awake sembarang. Kalian memberi, kalian mampu untuk memberi, untuk menyenangkan orang. Itu boleh, itu baik. Yang tidak boleh ini sebagaimana yang tidak boleh ini sebagai pelaku peminta-minta. Awakmu sih seger, badan kalian masih sehat, badan kalian masih segar bugar, kemudian kalian minta-minta dari rumah ke rumah, di lampu merah, di pasar-pasar, minta-minta. Lah ini dilarang sama agama, tidak boleh. Celaka orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Menggantungkan hidupnya kepada hidup orang. Nah, urusan nanti kalian kalau ketemu mau memberi, itu monggo silakan. Kalian bisa menilai. Tapi kalau guru saya, ya ini namanya perbedaan pendapat. Kalau guru saya pernah mengatakan, kalau ada orang kemudian masih seger, minta-minta, oh coba gini. Kalau kalian ngasih, berarti kalian mengiyakan, menyetujui orang tersebut menjadi pengemis. Semakin dikasih, semakin dia nyaman. Akhirnya gak kerja. Siapa yang menjadikan dia seperti itu? Ya kalian. Kecuali orang yang benar-benar butuh, beda. Kalian pasti bisa iso lah bilang, oh ini benar-benar butuh, ini gak butuh. Ya, itu pasti bisa. Makanya di sini disebutkan wal akilina afdalan, dan celakalah orang-orang yang makan makanan sisanya orang lain. Berbeda bab, beda topik, beda pembahasan ketika kalian menjadi tuan rumah. Ketika kalian menjadi tuan rumah, kemudian ada tamu. Ini dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kalian menjadi tuan rumah, kemudian kedatangan tamu. Kalian menghidangkan katakanlah ayam. Nah, biasanya pitik seekor dipotong jadi berapa? Katakanlah 8 potong, ya, 8 potong. Kemudian kalian hidangkan kepada tamu kalian.
kepada orang yang bertamu ke rumah kalian. Setelah kalian hidangkan, lah adab seorang tamu itu kalau memang ambil satu ya satu. Nggak terus kemudian demek ini kasih dia terus demek lain. Ini adab makan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dibahas adab makan. Ketika kalian sudah megang ayam iki mbok cekel bidike, ya wis mbok joko ya iki. Ndak oleh kemudian kalian pegang ayam ini karena mbok kegeden, mbok kecilin terus gak sido. Ini tidak boleh, adabnya tidak ada. Nah kalau makan itu tidak punya adab, akhirnya tidak ada barokah. Jadi ngomong telek tok, gak jadi barokah. Jadi lek wis nyekel sego, lek wis nyekel katakanlah iwak, lek mbok cekel iki ya iki sing mbok jowo, sing mbok jobok iku iki. Lah ketika seorang tamu itu makan 8 potong kemudian disisakan 4 potong atau disisakan 3 potong, kalian sebagai tuan rumah habiskan sisa makanan yang disisakan oleh tamu, karena itu bisa menjadi obat. Nah, makanya tadi tamu kuwi sing duwe adab, ojo saenake dhewe. Misal ana ndok itu. Kalau memang telurnya 3, ambil 1, jangan kemudian di sana dipelek-pelek di sigar-sigar taruh dhewe, jangan. Karena sisa makanan tamu itu barokahnya luar biasa untuk tuan rumah. Beda topik. Lah kalian sebagai tuan rumah ini termasuk adab ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan kemudian tanya ke tamunya, jenengan mau minum apa, jenengan mau makan apa. Ini tidak boleh sebenarnya. Misal kamu nawari aku, Gus mau minum apa? Aku njaluk jus duren. Terus tidak ada durennya. Bagaimana? Kira-kira di dalam adab tamu menamu itu tidak boleh. Kemudian kalian mau makan apa, mau nawari apa. Terus jangan mau makan apa? Saya mau makan nasi Madura yang ada di Pamekasan. Oke. Apa yang kalian punya keluarkan. Cukup, tidak perlu menawar. Ini adab, ini perlu diperhatikan. Agama itu sedetail itu memperhatikan tentang muamalah. Hubungan antar manusia itu semua dibahas di dalam agama. Ya karena saking tololnya kita, saking gobloknya kita, akhirnya mengatakan seakan-akan agama ini tidak lengkap. Padahal lengkapnya luar biasa. Ya karena kita sendiri yang tidak mau ngaji. Sampai-sampai hal seperti ini tidak tahu. Jadi tidak boleh kemudian mau minum apa? Tidak perlu ditanya. Seadanya apa ya keluarkan. Urusan diminum atau tidak ya urusan nanti. Nah, ojo terus mau minum apa? Saya mau minum es campur. Akhirnya apa? Kaget. Kalian sebagai tuan rumah kaget, hilang barokah. Wis gak ono barokah blas. Tamu kok njaluk yang aneh. Lu jenenge ditawari. Ya enggak? Ini adab, ya. Adab di dalam bertamu, adab di dalam menerima tamu. Apa dalilnya? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu kalian. Makanya adat-adat Jawa, wong Madura, ono tamu, sapa wae tamu ini pasti dikongkon wis gak peduli mari mangan tak. Gak peduli mari mangan tak. Saya kalau di Madura bertamu 5 kali ya makan 5 kali. Bertamu 6 kali ya makan 6 kali. Yang repot santri-santri. Gus ampun Gus, kenyang Gus. Setelah ini namun lagi Gus. Kok cek GR lek dikei mangan. Kenapa rasa GR itu tidak digunakan ketika kita menghadap kepada Allah? Coba paham? Kenapa perasaan GR itu tidak kalian gunakan ketika kalian menghadap kepada Allah? Aku mau nang Madura. Aku mau nang Madura. Padahal ya orang-orang sing ngomong bakalan dikei mangan. Tapi perasaanmu bakalan mangan. Ya tak? Bakalan oleh rezeki. Lah kenapa terus kemudian kepada Allah tidak seperti itu? Kenapa kepada Allah kok yang dikedepankan memintanya? Kok bukan rasa syukurnya? Kok bukan positif thinkingnya? Ayo, jawab.
Awakmu budal nang omahe tamumu, ya toh? Nang Madura, sak durunge budal wis muni iki pasti nang omahe wongku oleh mangan. Padahal ora ono sing muni, ora ono sing ngeki roh, ora ono sing ngandani. Tapi atimu bakalan oleh mangan. Tapi kan pangeran. Kenapa kok nggak bisa membangun stigma positif seperti itu? Saya yakin kepada Allah, Allah akan memberi rezeki kepada saya. Kenapa nggak bisa seperti itu? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Salah selama manusia. Paham gak? Yang saya maksud paham? Ya? Kenapa kepada tamu, kalian bertamu kepada kiai, bertamu kepada siapa? Pasti pikirnya nanti dapat rezeki, nanti dapat makan, setidak-tidaknya nanti dapat minum. Ketika kepada Allah, kenapa tidak seperti itu? Oh, pasti Allah ini memberi saya rezeki. Oh, pasti Allah ini memberi saya begini. Kenapa tidak seperti itu? Paham ya? Paham ya, kontrol kepada dirimu sendiri. Ya, makanya di sini disebutkan celaka orang-orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Karena orang yang paling kaya, ya, orang yang paling kaya adalah orang yang keinginannya paling sedikit. Ya, hal ini orang yang paling kaya adalah orang yang keinginannya paling sedikit. Semakin banyak keinginannya, maka semakin miskin dirinya. Semakin sedikit keinginannya, maka semakin kaya dirinya. Coba perhatikan, awakmu mental miskin itu begini. Mental miskin itu nanti saya senangnya kalau sudah punya mobil. Nanti saya senangnya kalau sudah punya uang. Nanti saya senangnya kalau sudah dapat pensiunan. Bandingkan dengan yang satunya, alhamdulillah saya bahagia karena sudah sarapan. Alhamdulillah saya senang karena sudah bisa pergi jalan-jalan ke mall meski gak turu. Alhamdulillah saya bisa jalan-jalan ke jalan Tunjungan, keliling-keliling kota Surabaya. Siapa yang kaya? Yang kedua apa yang pertama? Hanya orang yang paling kaya adalah orang yang keinginannya sedikit. Semakin sedikit keinginannya, semakin kaya dirinya. Sebaliknya, semakin banyak keinginannya, maka semakin miskin dirinya. Paham? Makanya celaka orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada orang. Ciloko, wail. Bahasa di sini wailun. Kemudian yang ketiga, wanafiqina asy'aran, dan celakalah orang-orang yang pandai berucap syair, pinter ngomong tapi orang praktek. Ngopus, ngomongnya ngalor ngidul, ngomongnya neki, ngerti neki? Apa? Dhuwur ngomongnya, ngalor ngidul, tapi orang wujute, orang hasile, wong sing kok ngene iki kan ya gampangane wong sing celok. Makanya ada istilah peribahasa tong kosong. Semakin goblok seseorang, semakin banyak bicara. Semakin bodoh seseorang, semakin banyak bicara. Semakin pintar seseorang, semakin hebat bicara. Imam Syafi'i, atau dikatakan juga Imam Ahmad bin Hanbal, itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ditanya 15 pertanyaan, yang dijawab cuma 8, yang 7 gak dijawab. Bukan berarti terus kemudian orang pinter itu jawab. Orang ini menunjukkan semakin bodoh dirinya. Sidik-sidik ngomong, wiki ngomong, lagi diceramai, wong ini diceramai, wong ini diceramai. Ini semakin menunjukkan kalau dia tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas, tidak punya ilmu. Setiap orang ketemu diceramai, setiap orang ketemu diceramai, setiap orang ketemu diceramai. Padahal prakteknya nol. Berarti semakin menunjukkan kalau orang yang seperti itu tidak punya kapasitas, tidak punya kualitas. Apa yang disampaikan itu kosong. Makanya di sini disebutkan wanafiqina asy'aran, celakalah orang-orang yang pinter ngomong, orang praktek.
Al-khabaru ila akhir, al-khabaru adapun hadisnya itu ila akhirih, sampai ke akhir. Maksudnya hadisnya ini hadis panjang. Madihan Nabi alaihi salatu wasallam, madihan memuji siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatahu terhadap umatnya, ummatahu terhadap umatnya. Alladzina yaitu orang-orang, alladzina yaitu orang-orang asyu yang hidup siapa alladzina ala hadhihi sifati, yang hidup siapa alladzina ala hadhihi sifati, di atas sifat-sifat ini, ala hadhihi sifati, di atas sifat-sifat ini, maksudnya sifat-sifat yang akan disebutkan setelah ini. Wa dhamma dan mencela, wa dhamma dan mencela siapa Nabi Muhammad, siapa Nabi al-akharina terhadap umat yang lain. Wakana dan ada siapa Nabi Muhammad SAW itu yahrudu, menunjukkan atau memotivasi siapa kanjeng Nabi Muhammad ummatahu terhadap umatnya ala ta'ati, untuk ta'at, wal istiqamati dan untuk istiqamah, ala tilka sifati terhadap sifat-sifat tersebut, sifat-sifat di atas atau sifat-sifat setelah ini. Hatta hingga pada suatu ketika, anna lailatan min layali rajabin, anna lailatan ada sebuah malam, anna lailatan ada sebuah malam, min layali rajabin, di malam bulan Rajab, min layali rajabin, di malam bulan Rajab, qama berdiri siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nisfil laili, berdiri itu membangunkan. Ya, ada istilah di dalam bahasa Arab itu ada qoma, ada yaf'al, ada yaqumu, ada yaf'al, sama-sama mengerjakan. Tapi kalau yaqumu itu mengerjakan beserta dengan hak-haknya, wajib-wajibnya. Tapi kalau yaf'alu hanya mendirikan saja, niat kak bohong. Nah, kebanyakan di dalam Al-Quran perintah untuk sholat itu menggunakan kalimat kum atau qama yaqumu qauman, qama yaqumu qaiman, qama yaqumu quman, berdiri, mendirikan. Nah, kanjeng Nabi ini di pertengahan malam bulan Rajab, ya, finis fil laili, di pertengahan malam berdiri kanjeng Nabi, liyanzura, untuk melihat siapa Nabi Muhammad fil masjid, ke dalam sebuah masjid, fil masjid, ke dalam sebuah masjid, hal istaiqadha, hal apakah istaiqadha, bangun siapa ahadun, salah seorang min ashabihi, dari sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngecek kanjeng Nabi di pertengahan malam nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban bahasanya. Makanya ada orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini dalilnya ada. Jadi kanjeng Nabi itu ngecek sahabat-sahabat saya ini kemana saja malam nisfu Sya'ban. Falamma, maka ketika dana mendekati, falamma, maka ketika dana mendekati, ya, mendekati min babil masjid, min babil masjidi, mendekati terhadap pintu masjid, kanjeng Nabi sudah dekat di pintu masjid. Sami'a mendengar siapa kanjeng Nabi, sami'a mendengar siapa kanjeng Nabi, sauta Abi Bakr, suaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Mendekati pintu masjid, kanjeng Nabi itu mendengarkan suara tangisannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, suaranya bagaimana? Suaranya di sini jelaskan baka bukaan hazinan syadidan. Yabki, yang menangis siapa Abu Bakar, yabki, yang menangis siapa Abu Bakar, fis sholati, di dalam sholatnya. Hukumnya orang nangis dalam sholat itu apa sih? Boleh.
Kamu kapan nangis ngejer waktu aku sholat ku oleh. Boiling dosamu, boiling utangmu, boiling sembarang oleh, tidak membatalkan sholat. Selama gerakannya tidak melebihi 3 gerakan secara berturut. Apa saja yang membatalkan sholat? Salah satunya, saya jawab. Apa yang membatalkan sholat? Saya batal lagi sholat. Hah? Apa yang membatalkan sholat? Hah? Mentut, ya buang hajat. Terus apa lagi? Ngomong, berbicara, sengaja ataupun tidak sengaja. Terus aku mari rukuk, ya ketatap lemari ke terus. Aduh, jadi Gus sudah sengaja, Gus. Saya tidak sengaja ngomong adu itu ya, tetap batal. Terus apa lagi? Makan itu batal. Nangis itu tidak batal, tapi kalau nangisnya kemudian kalian telan, maka batal. Terus bergerak sebanyak 3 kan? Ulang Yusuf pelajaran ini SD. Mesti roh, masuk karo nemen tajud. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar itu di dalam sholatnya nangis. Yang mendengarkan kanjeng Nabi. Wa kana yuridu khatamal Quran, wa kana, dan ada siapa Abu Bakar itu yuridu ingin siapa Abu Bakar khatama, untuk menghatamkan siapa Abu Bakar Al-Quran, terhadap Al-Quran fi raq'ataini, di dalam sholat 2 rakaat. Hatam Quran sak salam, berarti sak rakaate 15 juz. Wis ora usah mbok bayangne. Itu bahasa cinta. Ora usah mbok bayangne suwene piye. Kadang maca Al-Kafirun yang bulat, ngene maca 15 juz. Jadi beliau Sayyidina Abu Bakar itu sholatnya hatam Quran 30 2 rakaat. Nangis beliau. Sholatnya wong sing wis bahasanya dijamin mlebu swarga pertama kali. Sholatnya isina. Nah, dulu sholatmu ki piye? Padahal orang yang dijamin masuk surga pertama kali ya termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sholatnya isih nangis eling dosa. Dan modelan-modelan kaya aku, kaya awakmu. Allah. Iki ora ana khusyuk iblis. Sing dijaluk suar. Kadang mbok yo izin ngono lho. Ojo njaluk sing muluk-muluk iku ora usah njaluk swarga. Izin, ora duwe izin blas. Iya jamaah. Mbok yo izin, delok kelakuanmu dhewe. Ora aku delok kelakuanku iki lho. Makane lapo kok orang arang-arang donga Gus. Iku izin tapi njaluk. Sing nang bungkul biasanya, nang bungkul. Jadi ngomong nyai dungo, biasanya aku mendak. Pasti ndelok awakmu orang dungo, aku orang dungo. Lek lirin delok ana, paling aku tolak to. Lha napa Gus? Isi. Urip sik kok ngono wae jaluke. Bukan berarti terus kita ndak butuh, ndak, malu. Istilah kapan khusyuk warna kayak pisan pindo ya bubil khusyuk. Sayyidina Abu Bakar ini yang dijamin masuk surga pertama kali, tapi sholatnya ini masih tersenduh-senduh. Ini dosa, ini salah. Nah di sini dijelaskan. Falamma maka ketika balagha telah sampai siapa Sayyidina Abu Bakar ila hadhil ayat, kepada ayat ini. Nah, gitu ngono, ayat apa? Ya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Iku nangis sak dadi-dadine kan. Sayyidina Abu Bakar nangis sak dadi-dadine. Ndak barani innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mandu ngerti artinya? Allah.
Kemudian gak mau ngaji nang zaman saiki ora apa-apa. Paham gak paham khusyuk. Ora roh hatine. Ngaji makanya. Jadi maknane innallaha sak temene pangeran. Innallaha sak temene pangeran. Innallaha sak temene pangeran iku ishtara nuku sapa pangeran. Ishtara nuku membeli siapa? Allah. Ishtara membeli siapa? Allah. Apa cara Jawa ini membeli apa? Tumbas. Oh, maksud tumbas. Nuku. Nebus. Bahasa pangeran Allah itu menebus. Ya. Innallaha sak temene pangeran iku ishtara nebus sapa pangeran minal mukminin saka wong saka pira-pira wong mukmin, minal mukminin saka pira-pira wong mukmin anfusahum anfusahum kuwi terhadap diri mereka. Apa jawabannya? Terhadap diri mereka wa amwalahum dan terhadap harta-harta mereka bi anna dengan sesungguhnya itu lahum bagi mereka al jannata apa al jannata surga. Orang mukmin itu ditebus sama Allah. Tak tuku awakmu. Awakmu tak tuku, hartamu tak tuku, duitmu tak tuku. Apa gendine? Swarga. Nangis Sayyidina Abu Bakar ini. Nangis sejadi-jadinya Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa engkau nangis? Pada saat nyampe di ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kenapa kau nangis sejadi-jadinya? Sampai-sampai di pintu masjid ini dengar suara tangisannya Sayyidina Abu Bakar. Jawabnya Sayyidina Abu Bakar itu begini. Kita nanya doang. Apa ini? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bagaimana mungkin Allah itu membeli saya? Padahal ketika saya membeli barang saja di pasar, ada cacat sedikit ya Allah, ada cacat sedikit ya Rasulullah. Beserta, suweta, bosok, saya akan mengembalikan barang itu kepada pedagangnya ya Rasulullah. Sedangkan saya mau dibeli sama Allah, saya ini banyak cacatnya, banyak kurangnya, banyak aibnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Apa saya tidak dikembalikan nanti sama Allah? Paham? Paham? Awakmu nang pasar wae, awakmu nang pasar tuku tempe, bolong sithik wae mbok balekno. Regane gak sepiro, tempe niki ana sing bosok ta ana sing apa, ana sing jual mbok balekno ya gak. Allah menebus kalian, Allah membeli kalian, harta kalian, diri kalian. Ada kurangnya enggak kita? Wajar ya. Ada aibnya enggak kita? Yo akeh. Apa pikirannya Sayyidina Abu Bakar? Apakah mungkin kemudian saya akan dikembalikan kepada Allah? Mikir enggak? Mangan cok jaluk swarga tok. Jaluk tok urip lu jaluk tok. Sekali-kali ku syukuri nikmat lu. Orang tahu syukur jaluk tok. Situ-situ jaluk. Mending jaluk. Lagi Senin jaluk, mending nang Bungkul jaluk neh. Rebo jaluk neh, Kemis akhirnya budal Banyuwangi jaluk neh. Pangeran kok eling tok wae. Baik karo pangeran iki lah. Aku gak setuju blas. Lah awakmu men awak gak setuju blas. Bening ku njaluk, bendino njaluk. Subuh njaluk, zuhur njaluk, asar njaluk, gitu toh. Mbok pisan-pisan niku syukur. Syukuri nikmat, alhamdulillah. Seneng. Apa kok seneng? Ya alhamdulillah aku sok salat asar. Kuwi luwih apik. Mari sholat seneng guyu. Misal Bu Ervin habis sholat sama anggotanya balik-balik guyu. Kenapa Bu Ervin? Saya habis sholat, saya seneng, saya syukur. Lah itu tetap. Mari sholat murung, apa mari jaluk. Iki piye sapa sing keliru? Luwih apik sing ndi, luwih apik sing ndi? Luwih apik sing seneng. Makanya aku ora setuju itu soal bendino, jadi ora setuju. Akhirnya lali carane syukur. Iki rumah tenanan.
Jadi menenang Banyuwangi tak latih piye jarane, Syuk. Janjian, tak latih piye jarane, Syuk. Ora aja terus nang kene njaluk, nang kono njaluk. Kaya pangeran kuwi lali. Subuh mbok elingno. Ya toh? Ya Allah saya minta rezeki. Zuhur mbok elingno maneh. Sapa ngene iki? Zuhur mbok elingno maneh, ya Allah saya minta rezeki. Asar ki mbok elingno maneh, ya Allah saya minta rezeki. Lah nggih kok pangeran kuwi lali kan? Ya tak gak? Coba sekali-kali diakai syukuri. Jadi mari sholat zuhur senang, senang, kawanane senang. Mari sholat asar senang. Apa? Aku mari zikir senang hatiku. Aku mari sholat senang hatiku. Gentira ojo nduwet tok, ojo njaluk tok. Pangeran ku wis akeh ngene. Ya? Pangeran ku wis akeh ngene. Nah makanya Allah itu membeli kalian, menebus kalian. Ditebus sama Allah. Nah pikirnya Sayyidina Abu Bakar, saya ini banyak cacatnya ya Allah, ya Rasulullah, saya ini banyak aibnya, banyak kurangnya. Saya saja beli barang di pasar ada cacatnya saya kembalikan, apalagi Allah membeli saya. Apa katanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengiyakan karena memang tidak punya jawabannya. Ya, berarti kan Nabi Muhammad mengiyakan karena memang tidak punya jawaban pada saat itu. Sampai-sampai malaikat Jibril turun, diutus sama Allah. Malaikat Jibril diutus sama Allah turun, nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, sampaikan kepada Abu Bakar, Allah tetap membeli hambanya sekalipun di dalam diri hambanya banyak cacatnya. Allah tetap menebus hambanya. Allah tetap membeli hambanya sekalipun di dalam diri hambanya banyak salahnya, banyak dosanya, banyak cacat, ditebus semua sama Allah, dibeli semua sama Allah. Amin Allahumma. Kurang penak piye? Urip kok isih njaluk wae. Kurang enak piye? Dituku awakmu. Saakake dosa dituku awakmu. Tangki bahasa ini. Saakake dosamu dituku, sak elek-elek awakmu dituku, gak peduli. Allah tetap membeli semua hamba-hambanya. Bahasanya dibeli. Menggunakan apa mata uangnya? Menggunakan surga. Diberi kenikmatan yang lebih dan lebih oleh Allah. Terus ngono kok yo sempet-sempete ya Allah saya sudah berdoa, saya minta rezeki, saya minta pekerjaan. Kok sampai sekarang saya tidak punya pekerjaan? Pokro gak pokro? Hah? Gak pokro. Pangeran gue, tak jadi. Pangeran gue ngei rezeki. Orang ngei kerja. Kalau rezeki itu diatur atau ditentukan dari pola pekerjaannya, ya. Kalau rezeki itu diatur dari pola pekerjaannya yang sama-sama menjadi pegawai, uangnya sama. Kenyataannya beda nih. Hah? Kenyataannya beda atau sama? Sama-sama pegawai, kerja di tempat yang sama, jam kerjanya sama, pulangnya sama, masuknya sama. Rezekinya sama enggak? Ngono kuwi ngerti. Terus laku kok ndongone ya Allah, mana kok saya belum dikasih pekerjaan? Gak pokro iki. Makane akeh syukure. Janjine pangeran nek wong kuwi wis akeh syukure bakal diakeh nikmat. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manduk. Ngerti ya iki? Wis kok ngaji ngono wae. Ora harus Allah. La in syakartum, ketika kalian bersyukur, kalian semua mau bersyukur, la azidannakum, maka niscaya akan aku tambahkan. Itu janjinya Allah. Makanya akei syukur, ojo akei ja. Iki kunci. Akei syukur. Ojo diakei jaluk. Iki aku jaluk, iki aku nyuwun nang awakmu. Tapi ya, makanya kadang aku pas nang bungkul kuwi
Ya aku yang melek tak delok isi opo sing dijaluk karo. Nangis opo sing dijaluk. Aku mikir kadang jaluk opo arep ngomong. Nangis jaluk opo kira-kira itu opo sing dijaluk. Lah aku yang melek wae. Ayo jajan sing ngono. Tak delok. Nangis kadang merem. Opo sing dijaluk. Padha kowe kok Selasa wingi. Lah ya wis sing njaluk mbok elingno maneh Selasa. Meneh mbok elingno maneh kan. Meneh pangeran mbok elingno maneh kan. Ayo jajal jawaban. Moro melek kabeh ditukani ya ya. Ya niru aku. Terus ayah muni berdoa nggak kalian semua. Terus aku melek kabeh ya ditenteni gawe. Ya orang niru ora usah niru aku. Lek wis awakmu ngono wis ngono wae. Wis merem ya wis merem wae. Moro terus meni Selasa. Sekarang pejamkan mata kalian berdoa meminta kepada Allah. Terus melek kabeh. Tak. Bos. Kenapa kok melek? Niru Gus Yai. Repot banget. Aku mau njaluk akeh syukure. Apa maksudnya? Alhamdulillah saya Selasa ini masih diberi kesempatan untuk ikut rutinan. Wis cukup. Pangeran kuwi roh. Aku kadang yang jujur. Jujur terang-terangan wae. Kamu dulu tak deloki kabeh. Aku ora tau merem. Lah aku roh nangis modelan piye. Njukuk tisu sak kepel. Allah. Jadi itu sah. Boleh saja. Kamu kapan nangis ku ya oleh. Kapan niru aku ya. Tapi ojo kabeh sing niru. Moro kabeh niru aku ya repot. Aku sih ditukani ya. Oh, kok jamaah mbok ajari opo? Ora ono sing niru. Saya tetap pesen wis lah, akeh syukur. Pangeran ku roh. Wae awakmu gak ada duit ku pangeran lho. Wah, tekmu ya Allah, utang saya banyak ya. Pangeran ku roh. Terus pangeran gak roh model awakmu gak nyekel duit. Mustahil. Ya Allah, besok waktunya anak bayar sekolah ya. Pangeran iki roh. Aku nangis sih. Coba aku karena samping iya itu tak video. Saking wae nang samping iya, jadi rasa HP nang. Ya syukur wae. Alhamdulillah syukur wae aku nang samping iya. Gak nang samping iya foto siji-siji tak kirim. Opo sing mbok jaluk ha? Tenanan, lek awakmu tapi yo lek pengen ro, pasti ada 1-2 dari kalian yang pernah lihat saya waktu di Bungkul. Nah, aku ora tau merem, jarang merem. Terus piye jarane seneng. Makanya saya itu berpegang teguh gimana caranya kita hidup itu bisa bahagia. Nah, itu pegang teguh saya. Delok senang pojok kono, bengak-bengok diyakinkan ate utange. Krungu nang kono ono sing nangis kowe iki masalah iki. Aku roh kabeh. Meneh tak ada. Golek melek tak pendele. Ngomong melek delok aku. Jadi itu ya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar mikir. Ketika saya beli barang saja. Ketika saya beli barang dan barang itu ada cacatnya, barang itu ada rusaknya, saya kembalikan. Gitu kan? Kalian beli baju, Mbak Irma kerja di Suku, ya, Mbak Irma kerja di Suku. Diwali, aku tahu nitip ngambil Mbak Irma saya nitip belikan kaos, wali. Gus ini ada jahitannya yang kurang rapi. Lu langar gawe jahitan yang jero gak ketok. Menungso ya. Tapi kalau Tuhan bagaimana? Kalau Allah bagaimana? Secacat-cacatnya manusia, sekurang-kurangnya manusia, sesalah-salahnya manusia,
ditebus sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ditebus sama Allah. Gak peduli ada kurangnya, gak peduli ada rusaknya, gak peduli ada dosanya, semua ditebus sama Allah. Lah PR-nya satu, bagaimana caranya kita agar disebut sebagai orang mukmin? Itu yang perlu menjadi duduk terus enak-enakan. Nah, itu yang perlu dijadikan PR. Bagaimana caranya saya ini agar disebut sebagai orang mukmin? Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, piye carane? Iku mang ya mbok yo ora dalem dhewe, golek ono dhewe. Ya jadi itu Sayyidina Abu Bakar. Baka bukaan hazinan, baka maka menangis, baka maka menangis. Baka maka menangis siapa Abu Bakar? Bukaan hazinan, dengan tangisan yang sejadi-jadinya, dengan tangisan yang sesedih-sedihnya. Mikir Sayyidina Abu Bakar itu, padahal masuk surganya sudah dijamin. 10 orang pertama yang masuk surga termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sholate khusyuk, sholate suwi, yo mojo Quran masya Allah. Ada itu sahabat, jadi ini boleh. Ada itu sahabat yang ketika baca Quran di dalam sholat, ketika masuk ayat bahagia, ayat surga, ya, ayat rezeki, maka ditambahkan doa meminta kebahagiaan. Itu boleh. Ketika sampai di ayat yang membahas neraka, bahas siksa, bahas azab, maka ditambah doa minta pertolongan atau dijauhkan dari siksa. Ini hukumnya boleh. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada. Nah, tapi sholat cepet kuwi ora apa-apa, iki tak golekno dalil. Awakmu sholat cepet ini juga sah, tidak masalah. Kadang yo ono wong kuwi sholat cepet. Kadang sak cepet-cepetnya sholat kuwi pirang menit sih? Awakmu lek kadung ngawan pas wayahe dagangan akeh, sholatmu pirang menit? 3 menit. 3 menit kuwi yo iso bener. Piye kowe? Lho nek ditakoni, misal aku takoni, Gus, sholat kok kesusu, sholat kok cepet? Iya, cepet enak. Setan kuwi siap-siap nggodho aku, delalah salate wis mari. Setan kuwi siap-siap iki, tapi tak nggodho. Akhirnya aku delalah salate wis mari. Oh, akhirnya ora sida dibu. Mergo salate wis mari. Yo perlu sah-sah saja. Agama itu mudah, agama itu gampang. Bahkan ketika zaman Rasulullah itu yang disalahkan oleh sahabat, yang dilaporkan kepada Rasulullah itu bukan yang sholatnya cepat, tapi yang sholatnya dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini loh kalau imam itu sholatnya lama, ayatnya panjang. Akhirnya ditegur langsung sama Rasulullah, kalau sholat, kalau imam itu ayatnya yang pendek-pendek saja, yang cepat-cepat saja, karena di belakang kamu itu ada orang tua. Ono wong sing kudu ngoyo, ono wong sing kudu ngising, ono sing wong duwe rapat. Ojo suwi-suwi. Atasane salat jamaahane mung 4, macane alif lam mim. Iki nemen. Jamaah nang desa. Lulusan, katakanlah lulusan pondok, imam nang desa. Musala jamaahane mung 6 mung 7. Sing diwaca alif lam mim. Keliru iki. Jamaah ini tuwe-tuwe, jamaah ini sepuh-sepuh. Makanya sholat cepet kuyo bener, sholat suwi kuyo bener. Apa Gus kok sholatnya cepet? Setan kuwi siap-siap nggodho aku. Lepas wayahe siap-siap, delalah sholatku wis mari. Akhirnya ora sida digu. Bener. Pak Samidin bener Pak Samidin. Bener. Setan kuwi wah iki sholat iki. Tak nggodho mari. Delalah sholatku wis mari. Mari jare 3 menit. 3 menit iki salat lak yo mek mung mantuk-mantuk tok.
Sayyidina Abu Bakar itu begitu ya. Sayyidina Abu Bakar itu sampai kepada kalimat, sampai kepada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah, nangis. Fawaqafa Rasulullah, fawaqafa maka berhenti. Fawaqafa maka berhenti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal babi di depan pintu masjid. Indal babi di depan pintu masjid. Wakanat dan ada itu takturu apa takturu netes apa netes cara Jawa ini apa netes Indonesia ini netes apa dumu Abi Bakrin air matanya Sayyidina Abu Bakar alal hasiri di atas tikar, alal hasiri di atas tikar, netes banyu motone. Ya karena memang nangis itu ya nangis iling penge. Minta tolong suara. Sip suara. Ngaji. Tolong. Ingat kepada Allah itu ya sudah mutlak titik ingat kepada Allah. Bukan kemudian ingat kepada Allah diisi dengan permintaan kalian. Ini namanya bukan ingat kepada Allah, tapi ingat terhadap hajat kalian. Ya, apa ini? Zikir atau ingat kepada Allah itu ya sudah zikir saja, ingat saja. Tidak perlu diberi embel-embel tendensi hajat atau kepentingan kalian. Kalau kalian ketika zikir memberi embel-embel hajat kalian, kepentingan kalian, maka sejatinya kalian bukan ingat kepada Allah, tapi ingat kepada hajat kalian. Sakingnya ben keren, akhirnya mbok poles karo zikir ben ketok keren. Padahal aslinya elingin nang apa? Elingin nang awakmu dhewe. Coba jajal. Elingin. Pikir, awakmu ndonga pas zikir, kok pas zikir atau meneh pas zikir nang bungkul. Awakmu ndonga apa awakmu zikir? Pas wae zikir awakmu eling jodoh. Atau eling jaluk jodoh. Iku sakjane sing mbok eling kuwi awakmu apa eling pangeran? Ya eling jodohmu gitu. Eling awakmu, eling jaluk jodoh. Saking ae ben ketok keren, akhirnya cangkeme muni deh. Iya tak? Ben ketok keren wae akhirnya Allah. Padahal sing dieling awakmu deh. Nah bagaimana kemudian ingat kepada Allah itu? Ya sudah, ingat saja. Ya itu sering ngajari. Ingat saja, zikir saja, sebut saja. Allah itu Maha Tahu. Orang mau sebut itu Allah Maha Tahu. Ya Allah itu Maha Tahu. Ini mau sesuk nang bungkul iki tak delok. Sesuk nang bungkul tak delok. Nang nangis jaluk opo. Ya akeh masalah. Tak delok manung nangis malah iki akeh masalah. Nah aku kan jujur terang-terangan. Aku nang bungkul ora tau merem. Dikongkon yai dungo ya wis melek wae. Bahasane alasannya kenapa Gus enggak pernah doa? Isin. Lah aku takon kenapa kok nang bungkul enggak pernah dungo Gus? Isin wae kok. Wis dikei ngene kok isih akeh ya. Ya lho. Aku seneng deloki jenengan awak mau suwun tak delok. Nangis tisu sampai genti maneh. Sampai genti maneh. Tak delok ya. Jajal sih, meniki akeh sing melek apa tenan. Lugu sing melek. Paling mending delik sing lungo ngarep biasane pindah mburi. Jadi ketemuan Gus. Jadi itu ya, maksud saya ngomong begini itu apa nih? Saya itu netepi dalil inna min khiyari ummati qauman
yadhabuna jahran min sa'ati rahmatillah. Wah, maduk mana? Aku seneng. Jamaah iki seneng. Dikai hadis. Padahal takon ngerti artine. Mboten ngerti. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Umat-umat pilihan nanti itu adalah mereka yang gampang dan mudah tertawa karena ingat dengan rahmatnya Allah. Minta tolong suara, tolong suara. Kalau beli di luar, minta tolong. Aku gak gelem ngamuk, mosok aku ngajari guyu tapi tak amuki lah yo. Liru. Ayo. Cok ngarai kasih dong guyu. Jadi saya itu netepi, pengen jenengan itu netepi hadis inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Tertawa saja, bahagia saja, senang-senang saja. Kenapa kok senang Gus? Yakin dengan rahmatnya Allah. Itu lebih utama. Itu lebih baik daripada banyak meminta akhirnya menjadikan kalian lupa syukur terhadap nikmatnya Allah. Ya, itu lebih baik. Tertawa itu lebih baik. Bahagia itu lebih baik. Meskipun bahagianya karena rokokan, meskipun bahagianya karena ngopi, meskipun bahagianya karena bertemu dengan teman. Ya, meskipun bahagianya karena hal yang sepele, itu lebih baik karena bisa syukur nikmatnya Allah daripada banyak meminta, banyak menuntut menjadikan kita lupa untuk syukur terhadap nikmatnya Allah. Makanya saya ya kalau jenengan lihat kenapa berbeda, ya, karena itu tadi semua ya memang ada dalilnya, ada ilmunya. Jenengan kalau lihat saya acara atau apa, paling jarang merem itu paling jarang merem. Ya mergo ya apa ya? Saya itu pengen seneng aja, pengen bahagia. Kalaupun memang ada waktunya nangis, kalian mau nangis, mikir ngene, nangis sing apik iku piye Gus? Nangis sing apik iku ngene. Nangisnya seperti yang dilakukan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi itu setiap makan nangis. Setiap makan nangis, setiap mau berbuat apapun nangis. Setiap mau makan nasi itu nangis. Mikirnya beliau begini, ya Allah, saya ini loh siapa? Ya Allah, saya ini loh hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Banyak dosa, banyak salah. Tapi jenengan ya Allah masih memerhatikan saya dengan cara memberi saya rezeki. Masih memberi saya makan, masih memberi saya nasi, masih memberi saya kesempatan untuk hadir majelis. Padahal saya ini siapa? Saya ini tidak penting. Saya tidak punya kepentingan. Jenengan tidak punya kepentingan kepada saya ya Allah. Tapi kenapa kok saya masih diperhatikan? Karena saking sayangnya Allah nangis akhirnya. Ya iku nangis sing apik kuwi kaya ngono. Lah nangis kuwi. Padha Gus. Bel. Kak berbebas. Nangis kuwi. Karena besok waktunya bayar mentok motok jedok wis ora iso. Akhirnya nangis. Nangisi ulama, nangisi para yai, nangisi para wali, karo nangisku piye beda. Nangisi para yai, nangisi para wali piye mulya. Lah nangisku ki nangis apa? Nangis sambat. Ya, nangis sam. Makanya beda, padha-padha nangisi tapi beda. Nah itu tadi. Kemudian saya lanjut. Wa fi nahiyatil masjidi dan di dalam dan di sisi masjid yang lain, wa fi nahiyatil masjidi dan di sisi masjid yang lain, sami'a mendengar siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauta aliyin karramallahu wajhah. Sauta terhadap suaranya aliyin Sayyiduna Ali karrama semoga memuliakan siapa Allah wajhahu terhadap wajahnya Sayyiduna Ali. Mendengar apa? Yabki menangis
ia pergi menangis bi'a'la sautihi, dengan suara yang sangat tinggi, dengan suara yang sangat melengking. Wa arada, dan menginginkan atau menghendaki siapa Sayyidina Ali ayyahtama, untuk menghatamkan siapa Sayyidina Ali Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an fi rakaataini, di dalam 2 rakaat. Para sahabat itu lek salat hatam Quran sak rakaat atau 2 rakaat hatam Quran. Tapi kata guru saya, ndak usah dipikir hatamnya bagaimana. Mocone piye Gus? Cepet Gus. Ya orang usah berpikir, itu bahasa mahabbah. Saya pernah tanya, kalau begitu bagaimana Ustaz hukumnya? Kan bacanya cepat, 1 rakaat 15 juz, ojo 15 juz. Maka kemudian moco al-kafirun wa ibu bulat kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'budu wa la a'budu wa la antum bulat wa. Ojo 15 juz. Mau 5 ayat kalau kadang bulat. Memang sing diwaca apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya gak apa-apa itu bagus. Itu bagus. Iku mlebu nang hadis kuwi. Ya wong kuwi lek seneng qul huwallahu ahad ora apa-apa. Kadang rakaat keloro maca apa biasanya? Inna a'tayna kal-kautsar. Kadang gak ngono ya, qul huwallahu ahad. Ya gak apa-apa, dadi umat kul huwa gak apa-apa. Nek ora iso melok sing sak salam khatam Quran wis tidak-tidake maca Quran. Kadang saya itu kurang setuju. Ini bisa waktu. Seperti kemarin jenengan kalau ikut grup tanya jawab, ini mungkin saya bisa jadi beda pendapat. Ada yang ngirim wong ngirim video nang Mekah tapi tulinan game ya ta. Akeh sing hujat. Lah lapo hujat kuwi lapo? Ya enggak luwih mulya dheke main game nang Mekah timbangane awakmu. Wis hujat nang Indonesia ora ono api-api. Ya Allah, naudzubillah, karena terbiasa main game di Indonesia waktu haji. Jadinya main. Setidaknya dia tidak maksiat. Main game maksiat gak? Tak tahu. Main game ku nyolong gak? Main game itu mabuk gak? Maksiat gak? Terus lah apa mbok salah game lah. Tapi tak komen kok aku dini tambah rame wis tak menengi wae. Naudzubillah, main game di tanah suci haram. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Wis sing keliru ya awakmu. Wis ora budal kaji, ngomongno wong wis ora bener blas. Ya ta? Wis nang kono iku budal kaji mek ngegame. Apa game iku kuwi terus garakno wong rugi. Merugikan orang enggak? Makanya ya kan ya, istilahnya jadi orang itu biasa-biasa saja. Tidak perlu. Kenapa kok orang bisa muncul kalimat seperti itu? Karena merasa dirinya sudah benar. Bahaya. Terus diajari karo yai orang. Kenapa kok sampai bisa gampang menyalahkan orang? Merasa dirinya paling. Padahal sing ngilokno ana nang jero. Luwih apik ndi karo sing lungguh nang ngarep Ka'bah? Sing ngilokno nang jero ora ihram, ora duwe wudu. Sing diilokno ihram, duwe wudu, lungguh, iktikaf, ora ngrasani wong. Sapa sing keliru? Sapa sing bejat? Ya mesti ngomong elek wong kuwi sing bejat. Paham ya? Makanya ora usah melu-melu terus ate ono sing gampang ngomong terus melu gampang ngomong. Falamma balagha hadhil ayat, falamma maka ketika balagha telah sampai Sayyidina Ali hadhil ayat, terhadap ayat ini, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Pindah sini Mas Lukman, Pak Yadi. Ini hadirahnya enggak ada, Pak Abdullah juga enggak bisa datang. Minta berkah doa, nanti ponakannya Pak Abdullah meninggal dunia. Jadi kita nanti kirim Fatihah saja. Jadi nanti jam 8 kita selesai. Kul katakanlah wahai Muhammad, hal apakah? Kul katakanlah wahai Muhammad, hal apakah yastawi sama alladzina, orang-orang ya'lamuna yang mengetahui siapa, alladzina
walladzina dan orang-orang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Apa ya padha wong sing duwe ilmu karo wong sing gak duwe ilmu? Apa ya padha wong sing roh karo wong sing gak roh? Betul. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yatadzakkaru orang-orang yang memiliki apa ya? Orang-orang yang bisa menerima pelajaran itu ulul albabi adalah orang-orang yang punya akal sehat. Orang yang punya akal dia pasti bisa menerima. Orang yang sudah tidak punya akal hilang. Wa kana takturu dumu'uhu 'alal hasir wa kana dan ada itu takturu menetes dumu'uhu air matanya Sayyidina Ali 'alal hasiri di atas tikar wa fi nahiyatin ukhra dan di sisi masjid yang lain fil masjid di dalam sebuah masjid ia pergi menangis siapa Mu'ad ibnu Jabal Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu semoga meridai siapa Allah taala maha nur siapa Allah anhu terhadap Mu'ad bin Jabal bi'aqlas sauti dengan suara yang sangat lantang wa arada an yahtama al-Qur'ana fi sholati dan juga menginginkan siapa Mu'ad bin Jabal untuk menghatamkan Al-Qur'an di dalam sholatnya. Illa akan tetapi annahu sesungguhnya dia itu karena ada siapa Mu'ad bin Jabal itu yaqra'u hanya membaca siapa Mu'ad bin Jabal nisfas surati terhadap sebagian atau setengah surat au thulutsaha atau sepertiganya thumma yatrukha kemudian yatrukha itu meninggalkannya atau tidak dilanjutkan wa yabda'u dan memulai siapa Mu'ad bin Jabal fi suratil ukhra di surat yang lain ala hadzal tartibi sesuai dengan ketentuan tertibnya Al-Quran. Wa huwa yabki wa huwa dan ada pun Mu'ad bin Jabal itu yabki menangis siapa Mu'ad bin Jabal fi shalat di dalam salatnya wa kana dan ada itu takturu menetes dumu'uhu air matanya alal hasiri di atas tikar. Wa kana dan ada siapa Bilal radhiyallahu taala anhu fi zawiyatil masjid di sisi terluar masjid yusolli yang salat siapa Bilal wa yabki dan menangis siapa Bilal fabaka maka menangis siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Ali menangis, Sayyidina Mu'ad bin Jabal menangis, yang terakhir Sayyidina Bilal bin Rabah menangis. Kapan menangisnya? Kapan bermunajatnya? Di malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu amalan bid'ah, amalan begini dan ini dalilnya menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Rasulullah itu datang ke masjid, di dalam masjid ada Sayyidina Abu Bakar menangis, ada Sayyidina Ali menangis, ada Sayyidina Mu'ad bin Jabal menangis, ada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menangis. Fabaka Rasulullah, karena kelembutan hatinya Rasulullah ikut menangis. Fabaka Rasulullah, maka karena kelembutan hatinya Rasulullah pun menangis. Ada istilah yang mengatakan seorang guru itu tidak akan mau melihat santri-santrinya nangis. Kalau jangan pernah dengar istilahnya. Seorang guru, seorang kiai itu tidak pernah mau dan tidak akan mau melihat santri-santrinya nangis. Ketika melihat santri-santrinya nangis, otomatis seorang guru karena kelembutan hati seorang guru ikut nah itu sudah turun menurun karena memang al-ulama warasatul anbiya. Kanjeng Nabi melihat sahabatnya nangis, fabaka Rasulullah, maka kemudian Rasulullah kanjeng Nabi menangis. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum bersama dengan mereka hatta sehingga faraghu selesai siapa mereka semua minas salat dari salat faraja'a maka kembali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron dengan perasaan bahagia, ila darihi ke rumahnya kanjeng Nabi, wa ma'alima, nah ini termasuk adab di rumah Nabi, ini termasuk adab. Wa ma'alima haula'i huduran Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Bilal itu tidak tahu kalau kanjeng Nabi hadir. Kenapa? Tidak mau mengganggu khusyuknya seorang santri.
Ini adab, padahal seorang kanjeng Nabi, seorang Nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, melihat sahabatnya nangis, melihat sahabatnya apa katakanlah apa itu jenenge dungo, gak gelem ganggu. Piye carane sahabatku ora ngerti lek kanjeng Nabi hadir. Makanya pernah juga kadang sering ketika anak-anak duduk di depan, santri-santri duduk di depan, yai itu muter lewat toko. Pernah saya nemui, yai itu muter lewat toko. Kenapa? Yai itu tidak mau ganggu kebahagiaannya seorang santri. Ini termasuk adab. Bukan terus mentang-mentang yai, terus wah yai santri guyon terus asal tekon, enggak. Karena memang ilmu yang diajarkan yang seperti itu. Lah Kanjeng Nabi pun seperti itu. Masuk ke masjid diam-diam. Oh, di ujung sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Oh, di ujung sana ada Sayyidina Ali menangis. Oh, di ujung sana ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Oh, di ujung sini ada Sayyidina Bilal. Setelah Rasulullah masuk, Rasulullah nangis, pulang Rasulullah. Tidak ngasih tahu. Saya pernah juga nyetir yai di Madura. Rombongan saya nyetir yai, terus di depan itu ada rombongan bemo. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 bemo. Saya mau nyalip itu terus di stop sama yai. Saya ditablik sama yai. Jangan disalip, nanti takut yang di bemo itu sungkan. Wis diem di belakang saja. Akhirnya saya sampai sama yai, sampai nyampe rumah Galis diem di belakang. Karena memang apa nih? Adab ya memang yai itu ya seorang ulama, dia punya adab, membiarkan santri-santrinya agar bisa bermesraan dengan Tuhannya, agar bisa bahagia dengan kehidupannya sendiri. Itu memang perlu. Jadi saya waktu di Madura itu mau nyetir, ya sudah nyetir, tapi nyelip bemonya jamaah yang jenengan itu mau tak salip itu, tidak boleh sama dia. Disuruh mundur sama dia. Jangan disalip, takut yang guyon di bemo itu nanti berubah. Itu yai begitu. Saya sampai sekarang masih ingat. Makanya kadang tak tiru, kadang kalau arek ngopi yus metune kongkok wae. Metune pas arek gak nguyu metu. Kanjeng Nabi pun seperti itu. Masruron ila dari wa ma'alima haula'i huduran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka semua yang ada di dalam masjid itu tidak pernah tahu kalau Rasulullah datang, kalau Rasulullah hadir di masjid itu, untuk menjaga kekhusyuan para sahabat. Masya Allah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang namanya adab, ini yang namanya akhlak, inilah yang namanya Islam. Bukan kemudian yang merasa dirinya dan lain sebagainya. Enggak. Ini Rasulullah kepada para sahabat dibiarkan nangis, jangan bentungo. Paham yang dimaksud adab kan? Paham ya? Di mana? Falamma asbaha wa hadaru al-masjid wa sallu salat al-fajr khalafa an-nabi alaihi salatu wassalam fa aqbala an-nabi alaihi salatu wassalam biwajhihi ilaihim. Singkat cerita, Kanjeng Nabi pulang kan? Kanjeng Nabi pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, subuh itu baru berangkat lagi. Seakan-akan Rasulullah tidak pernah berangkat ke masjid. Perhatikan, ini loh akhlak Kanjeng Nabi. Untuk menjaga perasaan sahabatnya, untuk menjaga perasaan santrinya, untuk menjaga perasaan zamannya, itu akhlak yang diajarkan. Berangkat ke masjid seakan-akan Rasulullah tidak pernah tahu. Untuk menjaga kenyamanan seorang sahabat. Bukan kemudian diumbar, oh, awakmu ini. Itu. Bentar. Jadi itu kenapa yai itu kadang sering nyimpen ini kiolak tadi nih, ngerti santri nih biye, ngerti santri disimpan ben santri ini panggah senang. Saya itu sering juga, makanya saya sering kadang duduk di depan terus masuk ke dalam, yai sudah keluar. Lewat mana? Yai lewat toko, keluarnya lewat toko. Untuk apa? Gak mengganggu santrinya yang sedang duduk di depan.
Ini Yai masih lihat. Jadi itu ya, itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ya, seperti itu. Bahkan kehadiran beliau pun tidak dirasakan oleh yang lain untuk menjaga khidmahnya seorang sahabat Kanjeng Nabi loh. Iki duduk sahabat iki Kanjeng Nabi. Sing jelas pasti mlebu nang swarga. Isih jaga perasaan orang lain. Lha kowe sapa? Lah kowe iki sapa? Kowe sapa? Tak gelem jaga perasaan itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.